Renungan harian, ilustrasi, inspirasi, dan ayat Alkitab. Renungan pertama, Mefiboset yang terluka. Baca 2 Samuel 9, 1-13. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" 2 Samuel 9:8. Siapakah Mefiboset? Dia adalah cucu Raja Saul, putra Yonatan sahabat Daud. Masa kecil Mefiboset dihabiskan di dalam lingkungan istana. Kemewahan, kemegahan, dan kemakmuran sudah menjadi pemandangan sehari-hari baginya. Secara materi, Mefiboset tidak kekurangan suatu apapun, bahkan lebih dan berlimpah, sehingga bisa dikatakan bahwa ia seorang anak yang beruntung dan bermasa depan cerah. Namun suatu peristiwa telah membuyarkan semua masa depannya. Segala kemegahan dan kemuliaan yang biasa dinikmatinya sebagai keluarga istana dalam waktu sekejap lenyap. Mefiboset telah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ayahnya Yonatan, kakeknya Raja Saul, dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka tewas di medan peperangan saat melawan orang Filistin. Ketika itu, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abenodob, dan Malkisua, anak-anak Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. 1 Samuel 31:2,6. Saat berita kematian rombongan Saul itu sampai ke istana, kekecauan dan kepanikan melanda seluruh orang di istana. Mefiboset yang pada waktu itu masih berumur 5 tahun sampai terjatuh dari gendongan inang pengasuhnya. Akibatnya ia mengalami cacat permanen. Kedua kakinya menjadi timpang. Ia tidak dapat lagi menikmati masa kecil dan remaja sebagaimana layaknya anak-anak normal lainnya. Mefiboset tumbuh sebagai orang yang cacat dan terluka batinnya. Apalagi ia harus keluar dari istana dalam situasi pelarian. Tidak ada lagi figur seorang ayah yang bisa dibanggakan dan memberinya perlindungan. Kegagahan dan kepahlawanan Yonatan ayahnya kini hanyalah kenangan indah belaka. Begitu juga berita tentang kakeknya, Raja Saul, yang tidak lebih dari seorang raja Israel yang gagal dan tidak berkenan kepada Tuhan. Lengkap sudah penderitaan batin yang harus dialami Mefiboset. Perasaan malu dan tidak berharga terus menghantui pikirannya. Masa lalu yang kelam kini menghalangi langkahnya untuk menatap hari esok. Sepertinya masa depan dan harapannya pun sudah sirna. Masalah dan penderitaan yang datang bertubi-tubi seringkali membuat kita putus asa. Apakah kita sudah tidak punya harapan? Renungan kedua, Mefiboset yang dipulihkan. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan, ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. 2 Samuel 9-7. Ketika Daud menjadi Raja Israel menggantikan Saul, ia teringat keluarga Yonatan, sahabatnya, dan juga perjanjian dengannya semasa ia masih hidup seperti dikatakan. Yonatan kala itu, "Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan."
kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. 1 Samuel 20:14-15a. Itulah sebabnya ketika orang mengabarkan bahwa Mefiboset, salah satu keluarga Saul, masih hidup, segera Daud mengundangnya ke istana. Setelah bertemu Daud, sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Ayat 8. Mefiboset merasa tidak layak datang kepada Daud. Bahkan ia menyamakan dirinya seperti anjing mati yang tidak berguna. Ia sudah kehilangan jati dirinya karena sekian lama telah terbuang. Apa yang dilakukan Daud terhadapnya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Laksana hujan yang menghapus kegersangan hati. Citra diri Mefiboset yang negatif berubah karena uluran tangan kasih Daud. Perhatian Daud memberikan pengharapan baru. Semangat hidupnya kembali timbul karena merasa dihargai. Daud telah membuatnya merasa diterima dan memberinya rasa aman yang lama ia rindukan. Daud berkata, "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Ayat 3. Namun Daud menegaskan, semuanya itu bukan karena kehebatan dan kebaikannya sendiri, melainkan karena tuntunan Tuhan semata. Ia telah terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah, supaya ia pun dapat menyalurkan kasih itu kepada Mefiboset. Bila saat ini situasi kita sulit seperti Mefiboset, jangan pernah merasa hidup kita tidak berharga. Ingat, ada satu pribadi yang sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Di tangannya ada pemulihan, masa depan, pengharapan pasti. Ia adalah Yesus. Pengorbanannya di kayu salib menjadi bukti Dia sangat mengasihi kita. Dialah yang sanggup menyembuhkan luka-luka batin kita. Ilustrasi, pohon liar dan ranting pilihan. Seorang pemuda baru saja membeli sebidang tanah untuk dijadikan kebun. Di tengah pekarangan tanah tersebut, tumbuh sebatang pohon buah yang sangat besar, rindang, dan kokoh. Daunnya hijau lebat dan batangnya mencengkeram tanah dengan sangat kuat. Pemuda itu sangat senang melihatnya. Ia membayangkan betapa indahnya halaman rumahnya nanti dan betapa manisnya buah yang akan dihasilkan oleh pohon sekuat itu. Ketika musim berbuah tiba, pohon itu dipenuhi oleh buah-buah yang tampak ranum dan menggoda. Dengan penuh semangat, si pemuda memetik satu buah yang paling besar lalu menggigitnya. Namun, seketika itu juga ia langsung memuntahkan kembali buah tersebut dengan wajah masam. Rasanya sangat sepet dan pahit. Ternyata, pohon besar itu adalah jenis pohon liar yang tidak bisa dikonsumsi. Merasa kecewa dan tertipu oleh penampilan luar pohon tersebut, si pemuda mengambil sebuah kapak besar. Dengan penuh amarah, ia bersiap menebang pohon itu sampai ke akar-akarnya karena menganggapnya hanya memenuhi tempat dan tidak berguna. Saat ia baru saja hendak mengayunkan kapaknya, seorang kakek tua yang merupakan tetangganya melintas dan menahan tangannya. "Jangan tebang pohon ini, anak muda. Batangnya sudah terlanjur kuat dan perakarannya sangat dalam mencari sumber air. Sayang sekali jika engkau menghancurkannya," ujar sang kakek. "Tetapi pohon ini tidak ada gunanya, Kek. Luarnya saja yang rimbun dan bagus, tetapi buah yang dihasilkannya pahit dan beracun. Untuk apa saya memelihara pohon yang menghasilkan kepahitan?" jawab si pemuda dengan gusar. Kakek itu tersenyum tenang. Ia meminta pemuda itu menunggu sebentar, lalu berjalan pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian, sang kakek kembali dengan membawa sepotong ranting kecil yang dipotong dari pohon buah pilihan miliknya yang terkenal sangat manis di desa tersebut. Kakek itu mengambil pisau, membuat sayatan kecil pada salah satu batang utama pohon liar si pemuda,
lalu menyisipkan ranting manis itu ke dalamnya. Ia membungkus dan mengikat sambungan tersebut erat-erat menggunakan tali sabut. Rawatlah pohon ini dengan baik. Biarkan luka sambungan ini menyatu, kata sang kakek sebelum pergi. Si pemuda menuruti nasihat itu meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Bulan demi bulan berlalu, dan hal ajaib mulai terjadi. Ranting kecil yang manis itu perlahan menyatu, mengeringkan lukanya, dan mulai bertumbuh menjadi dahan baru yang besar, mengambil alih pucuk-pucuk dahan pohon yang lama. Ketika musim berbuah berikutnya tiba, pohon besar itu tidak lagi menghasilkan buah yang pahit. Dari dahan-dahan baru yang sudah tersambung tersebut, bergantunglah buah-buah yang sangat manis, berair, dan lesat. Akar yang dalam dan batang kokoh dari pohon liar yang tadinya hendak ditebang itu, kini justru menjadi penyalur nutrisi yang sangat kuat untuk melahirkan buah-buah terbaik yang dinikmati oleh seluruh warga desa. Kehidupan kita sebagai manusia sering kali berjalan seperti pohon liar tersebut. Kita mungkin memiliki penampilan luar yang tampak hebat di mata dunia, memiliki tubuh yang kuat, paras yang menawan, kepintaran, harta, atau kedudukan yang kokoh. Namun, ketika berbicara tentang apa yang keluar dari dalam hati, seringkali yang dihasilkan oleh ego kita adalah buah-buah yang pahit, seperti kemarahan, keegoisan, kepahitan, kesombongan, atau dendam yang menyakiti orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menyadari kelemahan dan keburukan karakter kita, seringkali kita merasa frustrasi, kecewa pada diri sendiri, atau merasa tidak berguna. Kita mencoba mengubah diri kita dengan kekuatan moral dan janji-janji kita sendiri, namun sifat dasar kita yang rapuh seringkali kembali membuahkan kegagalan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita tidak akan pernah bisa mengubah sifat dasar kita yang pahit menjadi manis hanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita perlu dicangkokkan dan melekat erat kepada sumber kebaikan dan kehidupan yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita membuka hati, menyerahkan kedegilan kita, dan membiarkan firman-Nya tertanam serta menyatu di dalam hidup kita, maka sifat-sifat Tuhan yang penuh kasih, kelemah lembutan, dan damai sejahtera akan mengalir menggantikan tabiat kita yang lama. Segala potensi, kekuatan, dan talenta yang kita miliki tidak lagi dipakai untuk menghasilkan keburukan, melainkan diubah menjadi berkat yang manis bagi sesama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15:5